Jadi bapak-bapak di rumah, mudah-mudahan dari video saya ini ada poin-poin penting yang bisa bapak dapat ya. Saya tidak pernah bosan mengingatkan, kunci sukses dalam budidaya tanaman kelapa sawit ini adalah satu, pemilihan bibit yang benar, kemudian perawatan ini dari siapapun ya, tadi yang sudah saya sebutkan. Dan yang ketiga, kita tidak pernah bosan untuk belajar ilmu baru mengenai tanaman kelapa sawit ini ya. Jadi kalau ketiga itu sudah kita lakukan, mudah-mudahan ya, apa yang menjadi harapan Bapak akan segera terwujud ya. Jadi jangan hanya memanen-manen saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Jadi di kesempatan video saya kali ini saya akan sharing lagi ya Pak ya. Semoga di video saya kali ini ada poin-poin penting yang bisa Bapak dapat. Jadi saya sekarang sedang berada di perkebunan sebelah ya, milik orang sebelah. Jadi di sini saya akan sharing dan mudah-mudahan ada poin-poin penting yang bisa Bapak dapat ya di video saya kali ini. Jadi kunci sukses untuk menanam bibit kelapa sawit ini adalah satu, pemilihan bibit yang benar, kemudian dua, perawatan ini mencakup segalanya ya. Jadi dari faktor pemupukan, kemudian perawatan yang berkelanjutan, dan untuk yang ketiga ini kita tidak pernah bosan untuk belajar mengetahui ilmu baru tentang tanaman kelapa sawit ini ya, agar semakin sukses kita dalam berbudidaya tanaman kelapa sawitnya. Jadi di sini saya akan shoot sebuah lahan yang kelihatannya bukan kelihatannya ya, memang tidak layak dicontoh ya. Jadi ini adalah lahan kelapa sawit milik sebelah. Di sini terlihat batangnya, kemudian buahnya kurang enak lah kita lihatnya ya. Jadi untuk batangnya ini sangat kecil sekali, padahal sawit ini sudah berumur. Kemudian untuk buah-buahnya juga relatif ringan ya. Ini disebabkan oleh kurangnya pupuk ya. Jadi ketika kita sudah siap untuk menanam kelapa sawit, siapkan juga untuk proses yang berkelanjutan ya. Contohnya dengan pemupukan yang benar ya. Jadi kita harus melakukan pemupukan di perkebunan kita, usahakan 1 tahun 2-3 kali ya. Jadi jangan hanya memanennya saja, tapi tidak pernah kita memperhatikan untuk proses pemupukannya. Karena pupuk ini sangat penting sekali bagi kelangsungan pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri ya. Dari mulai batang, kemudian dari buahnya juga. Jika tidak dipupuk dengan sedemikian rupa, maka sawit kita akan seperti ini ya. Banyak sekali saya jumpai di perkebunan sebelah, sawitnya kurang terus seperti ini. Jadi mereka hanya panen-panen saja ya, tidak memikirkan untuk proses pemupukan. Padahal pemupukan ini adalah faktor utama yang menjadi pendukung untuk produktif sawit kita ya. Jadi kalau kita sudah usahakan pemupukan yang benar, mudah-mudahan sawit kita dapat kita harapkan ya. Jadi anggap sawit kita ini sebuah anak atau sebagai anak. Jadi apa yang dibutuhkan dari pohon kelapa sawit ini kita harus bisa untuk mencukupi ya, agar kedepannya akan berbuah lebat dan baik untuk pohonnya. Dan mudah-mudahan apabila kita melakukan pemupukan secara rutin, pohon kelapa sawit kita ini akan seperti yang kita harapkan ya, dapat berbuah maksimal, buahnya lebat kemudian berat ya. Jadi ini bisa dilihat ya, dari ukuran pohonnya kita sudah tidak enak ya untuk dipandangnya, karena memang pohonnya terlihat sangat ramping dan kecil. Kemudian untuk buah-buahnya ini tidak sebanyak ya seperti sawit yang kita rawat atau kita pupuk ya. Jadi walaupun ada buahnya, tapi buahnya bisa kita golongkan di ringan ya, jadi tidak berat. Jadi di sini niat saya hanya sharing saja. Untuk sukses tanam kelapa sawit ini adalah satu, dapat kita memilih bibit yang benar ya, yang baik ya. Jadi kemudian dua, kita harus sigap dalam perawatan apapun, dalam segi apapun ya, dari segi pemupukan, kemudian penanganan hama, kemudian untuk gulmanya juga. Jadi kita harus
siap untuk merawat segalanya. Dan yang ketiga, kita tidak pernah bosan untuk belajar ilmu baru mengenai kelapa sawit ini ya. Mudah-mudahan ketika itu kita sudah jalankan, apa yang kita harapkan untuk perkebunan kita akan tercapai ya. Jadi jangan hanya kita melakukan pemilihan bibit yang baik saja, tapi duanya tidak kita lakukan ya, itu sama aja bohong. Dan seperti ini akibatnya ya. Jadi walaupun jenis bibitnya, varietas bibitnya sangat baik, kalaupun tidak kita rawat, kita tidak perhatikan pemupukannya, yang akan terjadi seperti ini ya. Buahnya memang akan selalu ada, tapi untuk pohon dan berat buahnya ini sangat memprihatinkan ya. Tidak seperti yang kita pupuk normal seperti biasanya. Jadi ini terlihat sangat kurus dan buahnya tidak berbobot. Ini sawit sebelah ya. Jadi bapak-bapak di rumah, mudah-mudahan dari video saya ini ada poin-poin penting yang bisa bapak dapat ya. Saya tidak pernah bosan mengingatkan, kunci sukses dalam budidaya tanaman kelapa sawit ini adalah satu, pemilihan bibit yang benar, kemudian perawatan ini dari siapapun ya, tadi yang sudah saya sebutkan. Dan yang ketiga, kita tidak pernah bosan untuk belajar ilmu baru mengenai tanaman kelapa sawit ini ya. Jadi kalau ketiga itu sudah kita lakukan, mudah-mudahan ya, apa yang menjadi harapan bapak akan segera terwujud ya. Jadi jangan hanya memanen-manen saja. Jadi banyak sekali yang kita lihat perkebunan tampak seperti ini ya, kurus-kurus seperti ini dan buahnya ringan. Itu bisa saya katakan 70% kekurangan pupuk ya, atau pemupukannya tidak teratur. Jadi yang benar itu adalah kita melakukan pemupukan dalam 1 tahun ini, kita lakukan 2-3 kali ya pemupukannya, agar apa yang kita harapkan menjadi tercapai. Jadi jangan asal-asalan. Untuk dosis pemberiannya pun kita harus sesuaikan. Jadi untuk sawit yang sudah berumur di atas 6 tahun ini, kita bisa beri pupuk dosis pemberiannya 1-2 kilo ya, jenis pupuk apapun itu. Jadi akan mencukupi kebutuhan protein ataupun vitamin untuk sawit itu sendiri ya. Jadi tidak banyak lagi yang bisa saya sampaikan dari video saya kali ini. Dan mudah-mudahan ada poin-poin penting yang bisa bapak dapat ya. Mohon maaf apabila beat suaranya ini terlalu cepat ya, karena memang saya terbiasa dengan pembicaraan yang sangat cepat ya. Ini sudah dari sononya, jadi tidak bisa dikontrol lagi ya. Apabila saya sudah ngomong atau bicara ini, kalau kita orang bilang nyurucus saja ya. Jadi mau gimana lagi, memang dari sononya saya sudah seperti ini ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Dan apabila yang ada ingin yang sharing atau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar ya Pak ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komentar, dan kemudian apabila memang perlu silakan Bapak share video ini agar menjadi pengetahuan sesama pembudidaya tanaman kelapa sawit dimanapun berada ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.